أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah berapa ujian yang Allah berikan sebenarnya. Cuma kita lebih sering untuk menghitung ujian daripada menghitung nikmat yang Allah berikan. Kalau ada di antara kita orang yang sedih hari ini, saya rasa tidak ada yang lebih sedih daripada saudara kita yang berada hari ini, mereka di Palestina. Ada seorang ayah, kakinya kedua-duanya putus, anaknya kecil-kecil, tidak ada yang dimakan. Dicarinya makan, ketika dapat dikasih ke anak, dia enggak. Kakinya kedua-duanya putus. Ada seorang ibu, dia lapar sekali, mau makan, ada makanan tapi cukup untuk anak-anaknya saja. Dan dia rela untuk menahan laparnya, yang penting anaknya bisa makan. Meskipun anaknya enggak cukup. Rumah tidak ada, keluarga hilang, semuanya habis. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam perkara dunia ini Nabi selalu mengingatkan kita, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang dalam masalah dunia, orang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas kita. Hari ini ada orang yang paling bawah di bawah kita, yaitu saudara di Palestina. Kondisi dari semua apapun tidak ada yang dibanggakan dari sisi dunia, tidak ada. Rumah tidak ada, pekerjaan tidak ada, kesehatan mereka, makan mereka. Makanya jemaah yang dimuliakan selalu banyak bersyukur. Gunakan keamanan, gunakan kesehatan, gunakan apa yang dimakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nabi kita mengatakan dalam satu hadis, man asbaha minkum aminan fi sirrihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya, rawahu Tirmidzi. Siapa yang di pagi harinya dia mendapati rasa aman, aman dirinya, aman keluarganya, aman sekitar masyarakat tempat dia tinggal, satu. Yang kedua, badannya sehat. Yang ketiga, ada yang dimakannya di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka semua dunia ini dikumpulkan ke dia. Rupanya dunia ini tiga aja, rasa aman, badan sehat, ada yang dimakan di hari ini, tak lapar. Alhamdulillah. Makanya jemaah, banyak orang harta banyak tapi sakit-sakitan, tidak lebih baik. Ada orang badan sehat, rasa aman dapat, tidak ada yang dimakan, juga tidak baik. Ada orang badan sehat, ada yang dimakan tapi terancam, tidak enak hidupnya. Adakah Bapak Ibu yang hari ini merasa terancam, maka tidak nikmat hidup? Bahkan terancam atau rasa takut itu lebih berat daripada sakit sebenarnya. Makanya dalam Quran Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Betul-betul kami akan uji kalian dengan rasa takut. Takut kan lawannya aman. Jadi amannya paling tinggi, melebihi sehat. Dan sehat lebih tinggi daripada harta. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada di antara kita hari ini dalam zikir, misalnya zikir ba'da salat, zikir setelah salat yang belum hafal, maka hafalkanlah Bapak Ibu, karena banyak sekali keutamaan zikir setelah salat. Misal salah satunya Nabi kita mengatakan, siapa yang selesai salat 5 waktu lalu dibacanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutupnya dengan membaca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dosanya diampunkan Allah meskipun dosanya sebanyak air di lautan. Bayangkan Bapak Ibu jemaah, kalau habis sholat kita tidak berzikir subhanallah, tapi tentunya sebelum itu kan ada bacaannya, dan setelah itu juga ada bacaannya. Kalau sekiranya kita urut-urut, selesai kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar 3 kali, Allah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, seterusnya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wal mu'ti, seterusnya. La ilaha illallah, seterusnya juga. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan seterusnya. Kemudian kalau ternyata dia salat subuh, kita dianjurkan setelah juga salat maghrib 2 waktu. Habis salat subuh, habis salat maghrib dianjurkan 10 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada yuhyi wa yumiit 10 kali habis subuh, 10 kali habis maghrib. Kemudian setelah itu kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian kita baca ayat kursi.
Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, maka ketika itu tidak ada menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Lam yamna'hu dakhal jannah illa ayyamuta. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya, kalau habis salat 5 waktu kayak nanti habis zuhur, kita baca ayat kursi, maka terus kita lazimi, maka orang ini masuk surga setelah dia mati. Dalam ayat hadis yang lain, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat 5 waktu, maka Allah akan jamin dia, fahuwa fi zimmatillah. Allah akan jamin dia, Allah akan berikan perlindungannya sampai waktu salat berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat kursi setelah salat zuhur nanti, maka Allah akan jaga Bapak Ibu sampai asar. Kalau Bapak Ibu baca ayat kursi dari habis asar, habis itu nanti habis asar sampai maghrib, Allah akan lindungi Bapak Ibu dari mara bahaya. Kalau Bapak Ibu baca dia habis maghrib, maka Allah jaga sampai waktu isya. Kalau Bapak Ibu baca dia habis isya, Allah akan jaga Bapak Ibu sampai waktu subuh dalam hadis tadi. Tapi jemaah, ada satu yang memang dianjurkan dibaca habis salat subuh, yaitu doa yang Nabi selalu baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apakah Bapak Ibu rutin baca ini habis salat subuh? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Kenapa selalu dibaca sama Nabi ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu ini Bapak Ibu banyak yang merusak. Anak kita belajar kuliah, tapi kalau kuliah dia S1, dia S2, S3 membuat dia jauh dari Allah, itu termasuk ilmu yang merusak. Kalau ternyata dia belajar matematika, fisika, belajar kedokteran, belajar apapun, niat dia bergeser bukan untuk Allah, bukan untuk agama, bukan untuk Islam, itu merusak dirinya. Tidak ada yang ditambahnya kecuali hanya sebatas mencari gaji, setelah itu dia makan dan bersenang-senang ketika liburan. Sebagaimana Allah katakan, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang kafir, orang enggak taat kepada Allah, orang yang enggak beriman, kafir, ya kan? Ini hidup mereka cuma dua, bersenang-senang dan makan. Maka perhatikan niat. Makanya Nabi mengatakan, man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yablughu illa li yusiba bi fadli dunya lam yajid 'arfa al-jannah yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Siapa yang belajar, harusnya belajar niatnya mencari wajah Allah, dipalingkannya untuk mencari dunia, maka di hari kiamat dia tidak masuk surga dan dia tidak mendapatkan bau surga. Ini penting jemaah. Niat diluruskan, anak-anak kita belajar, anak-anak kita kuliah. Katakan kepada dia, meskipun kamu belajar fisika, ilmu fardu kifayah, belajar matematika, tapi niatmu karena Allah, biar berpahala. Tapi kalau cuma nanti niat kerja dapat gaji bisa makan, sandang pangan papan tercukupi, takutnya nggak ada pahala, umurnya habis. Ini penting niat ini diingatkan selalu. Innamal a'malu binniyat. Jemaah yang dimuliakan Allah, ilmu yang paling tinggi itu ilmu Quran Sunnah. Ilmu mengenal halal haram. Mana yang halal, mana yang haram, versi Allah. Siapa yang paling paham halal haram? Nabi. Makanya Nabi orang paling mulia di muka bumi. Bahkan orang kafir buat buku 100 manusia berpengaruh di dunia, nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga menginginkan syafaat beliau. Dan beliau sudah meninggal. Siapa yang mewarisi beliau? Maukah Bapak Ibu mewarisi Nabi? Mungkin mau, tapi enggak. Soalnya enggak mau di lisan, tapi enggak. Siapa yang mewarisi Nabi? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Karena yang paling paham tentang halal haram, maunya Allah apa setelah Nabi, para ulama. Makanya disitulah Imam Syafi'i mengatakan, ma'alimtu ilman ba'dal halal wal haram anbal minat. Tidak ada ilmu setelah nomor 1 yaitu mengenal ilmu halal haram, yang kedua ilmu tentang kesehatan atau kedokteran. Jadi cita-cita yang paling bergengsi di dunia ini sebenarnya adalah yang pertama jadi ulama, setelah itu jadi dokter. Karena kalau kita nggak paham ilmu kesehatan susah. Berapa banyak orang murtad gara-gara sakit. Ada di satu daerah seorang ibu dia sakit, datang pendeta, dia katanya bisa menyembuhkan atas nama Yesus, katanya gitu kan. Bapak Ibu kalau ingin betul banyak melihat bagaimana diskusi di Indonesia ini, ikuti Donditan. Ustadz Donditan ini pakar di bidang Alkitab itu, dia mu'alaf dan ratusan itu Bible sama dia, khatam dibacanya semua dan ditakuti hari ini. Tambah wawasan kita biar tambah iman betapa agama kita agama yang benar,
agama yang lurus. Tidak ada satupun sains dan teknologi beradu dengan agama ini. Bahkan agama ini memberikan informasi jauh-jauh sebelum ditemukan sesuatu yang ada hari ini. Sementara dengan Bible segala macam banyak bertabrakan. Makanya nggak mungkin gitu kan? Karena Allah yang menciptakan bumi nggak mungkin bertabrakan dengan apa yang Allah inginkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak paham kesehatan susah juga. Berapa banyak orang murtad gara-gara sakit. Ada seorang ibu ketika seorang pendeta datang kepada dia, ibu tahu kalau nanti sembuh, ibu beriman ya kepada Yesus ya. Iya Pak Pendeta. Ibu muslim awalnya, muslimah. Setelah itu diobati entah cara bagaimana, akhirnya dia pun sembuh dan dia ketika itu murtad beriman kepada Yesus versi dia, kalau kita Nabi Isa, dan anaknya masih muslim, dia keluar dari agama Islam. Ini pentingnya karena berapa banyak orang sakit setelah itu kan imannya nurun. Orang kalau sakit iman menurun. Ustaz gagah-gagah ngeri-ngeri ceramah coba sakit ya, terus imannya. Makanya memang ada baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita. Dan Rasulullah, para sahabat mereka jarang sakit. Mereka nggak melawan gula, mereka nggak melawan kolesterol. Yang mereka lawan itu Persi Romawi. Makanya ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qadiri, umurnya sudah 101 tahun, tinggal di Madinah. Umur 78 dia masih kuat naik tangga ketika ngisi pengajian di Bogor, kata seorang guru saya. 78 masih kuat pusat sekali 50 kali dia. Sekali pusat 50 kali. Dan dia mengatakan, kalau ada seorang ahli ilmu, berarti kan seorang ustaz. Kalau ada seorang ulama, berarti kan dia tidak menjaga kesehatannya, lalu dia sakit, dan otomatis kalau sakit kan cepat mati. Sehingga ilmunya terkubur dengan dirinya, berarti dia berkhianat kepada ilmunya. Maka ustaz-ustaz harus menjaga kesehatan, dan kalau bisa kita juga belajar kesehatan. Karena banyak ulama yang mereka ahli kesehatan. Misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia punya kitab Tibbun Nabawi. Atau Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Dia seorang ulama mazhab Maliki dan menguasai berbagai macam pendapat para ulama 4 mazhab. Tapi dia ahli kesehatan. Maka ada baiknya kita belajar ilmu kesehatan. Jadi tapi ilmu kesehatan nomor 2. Nomor 1 Quran Sunnah. Quran Sunnah nomor 1. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang mulai rubah. Nomor 1 anak jadi ulama. Kalau nggak mampu jadi dokter. Kalau nggak mampu nomor 3 ke bawah terserah, tinggal diurut-urut aja lagi. Tapi pada prinsipnya ilmu yang paling intu ada 2, ilmu halal haram, ilmu kesehatan. Jemaah, inilah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban, rizki yang baik. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi halal lagi baik. Halal lagi baik. Tidak cukup dengan yang halal jemaah, yang baik pun penting. Ada kemarin anak umur 14 tahun dah kena stroke. Ada kemarin juga anak umur 20 tahun, dia kena kolesterol berat dan serangan jantung. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa begini? Kata dia, saya jarang makan nasi, tiap hari saya makan bakso. Bukan berarti kita nggak boleh makan bakso. Cuman banyak sekarang ini makanan-makanan junk food yang instan-instan itu berbahaya untuk kesehatan kita. Maka sesuatu yang instan-instan tidaklah baik. Makanya orang zaman dulu kan sehat-sehat. Orang zaman dulu mereka umur panjang-panjang. Orang sekarang pendek umurnya. Dan orang sekarang nggak lebih baik kesehatan mereka. Padahal dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak. So sebabnya apa? Makanan tidak dijaga, halal tidak cukup, harus yang baik, thayyiban. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'a syarri min batnihi. Tidak ada sesuatu bejana yang lebih buruk diisi anak Adam kecuali perutnya. Harusnya perut kita sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Kalau kita sekarang kan enggak, sepertiga untuk makan, sepertiga ngunyah, sepertiga makan juga lagi. Akhirnya penyakit banyak gitu kan. Jemaah yang dimuliakan. Yang kedua, yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang apa? Amalan yang diterima. Jadi target terakhir adalah amal. Enggak ada guna berilmu kalau tidak beramal. Jadi jemaah yang dimuliakan, urutannya 3. Pertama ilmu, yang kedua rizki yang halal, rizki yang baik, otomatis halal dan bagus kualitasnya. Kemudian yang ketiga, amal yang diterima oleh para ulama. Kenapa Nabi membaca di pagi hari habis sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah rizki yang baik, yang ketiga adalah amalan diterima. Karena ilmu yang pertama, kita butuh ilmu mencari mana yang halal, mana yang haram.
Mana yang haram kita tinggalkan, yang halal kita kejar. Kemudian amal juga demikian. Mana amal yang betul-betul kita amalkan, mana yang tidak perlu kita amalkan. Maka dengan ilmu semua akan nampak ya. Maka yang nomor satu adalah ilmu. Maka di Quran tidak ada yang ditambah, disuruh tambah kecuali wa qul rabbi zidni ilman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah